Nama saya Venansius Darwin Farman. Saya mengajar di SD Berana, tepatnya di Desa Gurunga Barat. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yusuf Dion. Saya mengajar di SD Berana. Saya sebagai tusi yang disupervisi oleh rekan sejawat saya, Pak Venansius. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya, puji Tuhan Pak, baik. Oke, baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak? Yang saya harapkan dalam pembelajaran ini, peserta didik akan memahami bahwa bilangan desimal itu memiliki struktur bilangan yang sama dengan bilangan bulat. Yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik juga dapat meringkas notasi desimal. Nah, itu tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira bagaimana Bapak? Area pengembangan yang hendak dicapai itu, peserta didik memahami bahwa bilangan desimal memiliki struktur yang sama dengan bilangan bulat dan mampu mengoperasi bilangan bulat. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Kira-kira strategi yang dipersiapkan Bapak seperti apa? Ya, strategi yang saya siapkan saat ini yaitu tatap muka melalui demonstrasi dan penugasan pada peserta didik. Itu saja yang saya siapkan. Oh, begitu Pak. Baik Pak, demikian Pak untuk pra observasi kita hari ini. Silakan Pak masuk kelas dan saya akan melakukan coaching. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Sudah doa? Sudah doa? Belum? Kalau belum, satu orang pimpin doa. Itu maju di depan. Kita lanjut pembelajaran hari ini. Pertama-tama kita absen dulu ya. Absen. Saya tanya saja, yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Dumu dan Ojil. Alasannya apa? Tidak ada pemberitahuan. Kalau si Ojil kemarin itu ada pemberitahuan melalui surat sakit. Lalu yang satunya itu tidak ada pemberitahuan, si Dumu. Yang dekat dengan rumahnya, si Vano, Lila, ada pemberitahuan? Tidak ada. Berarti di siapa ya? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu, peserta didik akan memahami bahwa bilangan desimal memiliki struktur bilangan yang sama dengan bilangan bulat. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat meringkas notasi bilangan desimal. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai, peserta didik mampu memahami bahwa bilangan desimal memiliki struktur bilangan yang sama dengan bilangan bulat dan mampu mengoperasi bilangan bulat. Itu area pengembangan yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini. Lalu strategi yang kita siapkan hari ini yaitu tentunya tatap muka melalui demonstrasi dan penugasan pada peserta didik. Itu
strategi yang disiapkan. Selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Itu saja tujuan. Baik, saya akan membagikan buku ini sebagai panduan dalam pembelajaran kita hari ini. Pegang buku ini. Halaman pertama. Di halaman pertama. Sudah? Di situ ada tema bab 1, bilangan desimal dan bilangan bulat. Dan bilangan apa? Desimal dan bilangan bulat. Bilangan desimal dan bilangan bulat. Mungkin pernah dapat di kelas 4 tentang bilangan desimal dengan bilangan bulat ini. Pernah? Ada yang masih ingat? Apa itu bilangan desimal? Apa itu bilangan bulat? Masih? Bilangan desimal itu apa? Julia. Bilangan desimal. Bilangan desimal. Masa sudah lupa? Bilangan desimal. Bilangan yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Bilangan desimal itu bilangan yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Contohnya 1,2. Di sini bilangan bulat di sini itu angka 1. Sudah itu pecahannya 2 karena ada tanda koma. Itu bilangan desimal. Lalu bilangan bulat yang tahu? Dengan bilangan positif dan negatif. Bilangan bulat itu himpunan bilangan positif dan negatif. Hanya Julia saja yang buat saya ingat. 4. Yang lain hanya duduk saja. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita lanjut besok. Kita lanjut dengan apa yang sudah dapat dari pembelajaran ini tadi, harap di rumahnya dipelajari kembali Pelajari kembali, harap tetap semangat. Besoknya ajak teman-teman yang tidak hadir datang sekolah. Kita belajar bersama di sekolah. Yang ini baik, dan kita berdoa. Pak Ufen, karena tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Oke. Jadi ada beberapa catatan saya terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas tadi, terutama berkaitan dengan aspek dan strategi pengembangan. Jadi dalam catatan saya bahwa di sini tadi untuk aspek kegiatan awal sudah, lalu tatap muka di sini tadi melalui metode demonstrasi sudah. Lalu di sini yang ketiga adanya terlibat aktif siswa dalam proses pembelajaran sudah.
Jadi catatan saya bahwa sudah sangat sesuai dalam menyampaikan strategi dan pengembangannya. Lalu yang kedua, terkait dengan aspek dan strategi juga, materi yang disampaikan sesuai, terutama berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi Pak. Iya. Lalu catatan saya, diharapkan untuk terus belajar ya Pak ya, Iya. dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jangan hanya karena kegiatan kita hari ini merasa bahwa ya tertekan, tapi rasa enjoy saja seperti itu Pak. Jadi pada kegiatan pembelajaran tadi, mulai dari kegiatan awal, inti dan akhir, sudah sangat sesuai tadi dalam catatan saya. Lalu topiknya tadi dalam kegiatan ini yaitu bilangan desimal dan bilangan bulat. Kira-kira rencana tindak lanjut yang Pak akan kembangkan itu kira-kira apa Pak? Ya, saya tetap terus belajar dan akan ditingkatkan lagi, terutama dalam persiapan diri saya pada persiapan kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak ya. Yang berikut Pak, jadi ini terkait dengan rencana pengembangan diri, terutama berkaitan dengan aktivitas pengembangannya tadi, Ya. bahwa untuk aktivitas pengembangannya menyampaikan materi sudah dengan baik. Lalu tujuan yang hendak dicapai juga sudah sangat sesuai. Di sini saya menilai bahwa ukuran keberhasilan dari Pak tadi dalam kegiatan ini, kegiatan pembelajaran, saya kasih 80. Karena di sini tadi ada faktor pendukungnya, terutama berkaitan dengan buku panduan Pak sebagai pengajar dan ada buku siswanya. Begitu. Sehingga lalu waktu yang ditetapkan di sini tadi sudah sangat sesuai, yaitu 20 menit. Lalu dalam menyampaikan tujuan juga tadi dengan baik sudah. Lalu nilai yang saya berikan di sini juga 80. Lalu kegiatan inti sangat menonjol di mana peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya kasih nilai di sini tadi 80. Baik Pak, mungkin bisa menerangkan terkait dengan refleksi diri Pak terkait dengan pembelajaran tadi. Ya. Yang pertama itu terus. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah sangat sesuai dan berjalan maksimal. Ini pertanyaan yang kedua. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Ya, yang perlu saya perbaiki itu terkait persiapan materi dan bahan ajar. Oke. Terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan yang ketiga. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, tentunya yang pertama itu saya tetap semangat. Dan yang kedua fokus pada kegiatan. Oke. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berkolaborasi dengan rekan sejawat serta selalu refleksi diri di akhir pembelajaran. Oke, Itu saja. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kira-kira apa yang Pak rasakan tadi pada saat dilakukan coaching? Yang saya rasakan itu sangat senang dan merasa diri saya terlatih. Yang kedua itu bangga karena saya disupervisi oleh rekan sejawat sehingga dapat menguatkan diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran saya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kegiatan observasi hari ini. Sampai jumpa Pak. Sama-sama.